Awal update Genshin Impact, nge-lag-nya udah bikin mata belekan bun. Padahal Snapdragon 845. Setelah Bang Ojan pakai aplikasi ini, tiba-tiba berubah jadi enak banget bun. Udah kayak pakai Snapdragon 888 generasi ke-1. Lebay. Break dulu yuk. Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gua Mamang Ojan Sutejo, tukang pangsit. Nah, di video sekarang Bang Ojan akan review sebuah aplikasi game tuner bun. Game tuner apaan bang? Yang pastinya bisa kalian pakai buat HP Android non-root. Nah, untuk nama game tunernya yaitu GI Tuner atau Genshin Impact Tuner. Apa artinya game tuner ini hanya buat Genshin Impact aja bang? Ya, setelah Bang Ojan cek sih, kayaknya game tuner ini nggak hanya buat game Genshin aja, melainkan semua game yang menggunakan grafik Unity 3 dimensi. Bang, apaan sih grafik Unity 3 dimensi? Cek di Google. Di sini Bang Ojan hanya sebatas review aja ya bun ya, soalnya nggak di endorse sama aplikasinya bun. Jadi Bang Ojan nggak bilang game tuner ini bagus dan nggak bilang juga game tuner ini jelek. Jadi silahkan kalian sendiri yang menilai. Nah, sebenarnya game tuner ini Bang Ojan dapat dari rekomendasi pasukan sabun yang sudah mencobanya bun. Dan kebetulan si Mamang yang share aplikasi ini itu HP-nya non-root. Ya udah, kan nggak banyak acara, ya langsung sama Bang Ojan dicobain. Pas dicoba ternyata hasilnya beda banget bun. Seriusan ini mah. Tapi karena Bang Ojan nggak mau berpendapat sendiri, ya udah sama Bang Ojan dibagiin aja ke teman-teman Bang Ojan dan bagiin juga ke grup Telegram. Nggak taunya banyak yang bilang bagus dan kerasa lebih nyaman gitu main game. Nah, karena Bang Ojan dapat beberapa masukan positif tentang aplikasi ini, ya udah, sang Bang Ojan di-share aja di sini, bun. Ya mungkin aja kalian penasaran gitu pengen coba juga, bun. Oke, langsung aja kita review aplikasinya, bun. Nah, aplikasinya itu seperti robot cuma sepotong, bun. Jadi simple banget dan ukurannya sangat kecil. Sekarang langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, di barisan pertama yaitu device name atau nama HP yang kita pakai. Ini otomatis ya bakalan terdeteksi di saat kalian membuka aplikasinya. Nah, di barisan yang kedua yaitu tipe CPU HP kita bun. Apakah CPU yang kita pakai itu single core atau dual core? Bang, bedanya apa sih single core sama dual core? Nah, single core itu satu CPU. Nah, CPU-nya itu besar semua. Nah, sedangkan untuk dual core itu 2 CPU, 4 CPU kecil dan 4 CPU besar. Terus fitur yang di bawahnya adalah total CPU yang aktif dari mulai CPU 0 sampai ke CPU 7. Terus settingan yang di bawahnya lagi yaitu mengaktifkan Vulkan dan mengunci penyimpanan internal. Bang, emangnya HP non-root itu bisa merubah rendering Vulkan ya? Ya bisa lah bun, kata siapa enggak? Kan fiturnya ada di opsi pengembang. Terus fitur yang paling bawahnya lagi itu buat HP yang sudah di root ya. Jadi kalian bisa memasang mode Magis yang bernama Unity Big Little Core atau mode Magis buat reset CPU. Dan mode Magis AVC, nanti Bang Ojan jelasin. Jadi menurut Bang Ojan pribadi ya, aplikasi GI Tuner ini bukan untuk memodifikasi CPU di HP Android non-root. Tetap aja, kalian nggak bisa mengunci CPU ataupun menonaktifkan CPU di HP Android non-root bun. Tapi kalian bisa tetap menyalakan semua CPU di HP Android non-root. Dengan tanda kutip, suhu HP Android kalian harus di bawah 45 derajat Celcius. Kenapa game tuner ini bisa mengurangi lag di saat kalian bermain game, ya terutama game Genshin? Karena game tuner ini mengandalkan config. Jadi setiap kalian setting game tuner ini, bakalan ada file config yang masuk ke folder Android/data. Ya meski file yang digunakan aplikasi ini sejenis config, tapi untuk masalah keamanan sih kayaknya aplikasi ini aman kalian pakai bun. Karena ya sampai sekarang Bang Ojan masih pakai aplikasi ini. Ya kurang lebih sekitar 5 harian lah. Oke, sekarang gimana cara settingnya? Nah, kalau misalkan HP kalian menggunakan CPU dual core, contohnya adalah 4 core CPU kecil dan 4 core CPU besar, kalian centang seperti yang ada di settingan ini bun. Tapi kalau misalkan HP Android kalian menggunakan CPU single core, maka kalian bisa centang sesuai yang ada di settingan ini. Bang, kalau misalkan CPU-nya itu cuma 4 ataupun cuma 6, itu gimana bang? Nah, kalian cek dulu CPU HP kalian, berapa core CPU kecil dan berapa core CPU besar. Intinya, kalau misalkan core CPU-nya kecil, maka hilangkan tanda centangnya. Tapi kalau misalkan core CPU-nya besar, maka harus dicentang. Nih Bang Ojan kasih contoh satu ya. HP Android kalian itu 6 core dan berjalan menggunakan CPU dual core. Maka kalian centang di bagian angka 4 dan 6. Maksudnya 4 dan 5.
Terus untuk di bagian CPU online itu nggak usah kalian otak-atik ya, kalian diemin aja atau kalian centang aja semuanya bun. Oke, next lagi untuk setelan yang di bawahnya itu adalah GFX setting bun. Nah di sini kalau misalkan kalian bermain game Genshin jangan mengaktifkan Vulkan. Kenapa? Soalnya kalau misalkan Vulkan kalian aktifkan, game Genshin bakalan mental atau tertutup sendiri bun. Kalau misalkan untuk game lain belum Bang Ojan coba, jadi bisa kalian coba sendiri. Intinya kalau misalkan kalian menggunakan settingan ini, maka layar HP Android kalian bakalan mengecil tapi cuma sedikit. Terus fitur yang terakhir adalah menyimpan settingan, terus menghapus settingan, ini buat menghapus ya. Terus modul Magis, ini buat HP Android yang sudah di root, dan yang di bawahnya cuma setelan aplikasi biasa bun. Kalau misalkan kalian pengen pasang modul Magisnya, cukup kalian klik aja Magis modul, nanti kalian akan diarahkan ke situs download modulnya bun. Nah, untuk mode Magis yang bisa kalian download, di sini ada Unity Force Decor atau mode Magis buat reset CPU ke angka 0. Untuk linknya langsung aja download di bawahnya bun. Terus untuk mode Magis yang keduanya yaitu Genshin AVC. Ya entah sih fungsi utamanya buat apa. Intinya sih AVC adalah akses vector cache. Ya ada kemungkinan sih mode Magis ini buat mengatasi biar si Genshinnya itu kagak error. Soalnya ada berhubungan sama shell Linux juga. Nah kalian bisa langsung download, untuk linknya ada di bawahnya. Nah jadi mode Magis ini harus kalian pasang lagi lewat Magis Manager ya. Jadi nggak kalian download terus selesai, nggak, harus kalian pasang dulu. Nah di sini Bang Ojan sudah download mode Magisnya, jadi tinggal kita pasang aja seperti biasa. Jadi nggak perlu di setting-setting. Dan di sini untuk mode Magisnya ada dua ya, yaitu Big Little sama AVC. Nah untuk hasilnya ya bisa kalian lihat sendiri di video bun. Oke bun, sepertinya cukup sekian Bang Ojan ngebahas atau review tentang game tuner yang bernama GI Tuner. Ya semoga aja aplikasi ini bisa bantu kalian buat HP Android non-root ataupun yang sudah di root. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, monggo kalian tulis aja di kolom komentar. Bang Ojan harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun.